Hai sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah Iva masih bisa menyapa sahabat cerdas semua. Masih pada pembelajaran di kelas 5, tema 5, ekosistem. Subtema 1, kita khusus belajar materi teks non-fiksi. Sahabat cerdas semua, tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Menjelaskan pengertian teks non-fiksi. 2. Menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. 3. Membuat ringkasan dari teks non-fiksi. 4. Menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Dan yang terakhir adalah 5. Mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Sebelumnya, kita cari tahu ya, apa sih teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Perlu diingat sahabat cerdas, kata kuncinya, teks non-fiksi adalah ceritanya berdasarkan fakta atau kenyataan ya. Nah, sahabat cerdas, teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Menemukan ide pokok dan informasi yang didengar. Untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut. Dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Kemudian, catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya, serta gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, atau biasa kita sebut dengan sebutan adik Simba, untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Sahabat cerdas, saya sudah pernah membahas tentang ide pokok sebelumnya, yaitu pada tema 1. Nah, jika ingin melihatnya kembali, sahabat cerdas bisa klik link yang ada di deskripsi. Membuat ringkasan teks non-fiksi, yaitu menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. A. Membaca teks non-fiksi dengan seksama. Kemudian B. Menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. C. Menyusun ide pokok tersebut dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Dan D. Memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Sahabat cerdas, peta pikiran itu merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas.
Peta pikiran biasa disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Yang ini juga sudah pernah kita bahas ya di tema 2. Jika ingin melihat kembali penjelasan Ustazah Iva atau menyimak kembali penjelasannya, sahabat cerdas bisa klik link yang ada di deskripsi. Untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, kamu perlu menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks yang disajikan dan membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Nah, tadi sudah membuat peta pikiran, sekarang kita belajar mempresentasikan. Bagaimana ya biar presentasi kita itu bisa bagus? Nah, perhatikan hal-hal berikut. Sikap tubuh yang tegap ketika berpresentasi. Berikutnya, adanya kontak mata dengan pendengar. Penggunaan lafal dan intonasi ketika menjelaskan. Yang terakhir, pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan penutup. Demikian tadi sahabat cerdas pembahasan kita. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Thank you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.